semoga kita termasuk daripada golongan penghuni surga. Walaupun penciptain dan sebagian dari manusia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan di dalam api neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan atau menjadikan daripada setiap golongan tersebut ada pemimpinnya. Pemimpin mereka, orang-orang yang tergolong daripada penghuni surga adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan sebutan para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tahuilah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memiliki rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga menjadikan daripada golongan penghuni neraka, menjadikan di antara mereka ada pemimpinnya, yaitu mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mereka ini disebut para walinya setan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan setan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah para walinya mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pada keluarganya dan para sahabatnya dan pengikutnya. Dan semoga kita tergolong daripada pengikutnya dan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita akan membahas makna daripada kalimat wali. Karena kalimat wali ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kalau kita bahas maknanya, kalimat wali ini memiliki makna yang berbeda-beda. Ada maknanya sebagai pemimpin, wali artinya pemimpin. Ada juga maknanya sebagai penolong atau pelindung. Wali ini sebagai penolong atau pelindung. Atau juga makna yang lain, wali ini adalah orang yang dekat. Orang yang dekat. Ini adalah wali. Maka kalau kita nisbatkan kalimat wali tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita nisbatkan wali tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maknanya sebagai penolong dan pelindung. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah berfirman bahwasanya Allah ini adalah walinya orang-orang mukmin. Makna daripada Allah walinya orang-orang mukmin artinya Allah adalah pelindung dan penolongnya orang-orang mukmin. Yang mana daripada Allah melindungi orang-orang mukmin, menolong orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan keluarkan mereka itu orang-orang mukmin daripada kegelapan, dosa, maksiat, ilan nur, diangkat oleh Allah menuju kepada cahaya ketaatan kepada Allah dan ketakwaan. Ataupun di dalam ayat yang lain, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab
kepada hamba, kepada manusia, maka diartikan wali ini adalah orang yang dekat. Bergantung nisbatnya kepada siapa. Hamba tersebut dinisbatkan kepada Allah, maka orang yang dekat kepada Allah, wali Allah. Tapi kalau dinisbatkan kepada setan, maka orang yang dekat kepada setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang sebelumnya kita bahas, inna awliya Allah, sesungguhnya para walinya Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidaklah mereka memiliki rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Artinya inna awliya Allah, yaitu mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana wali, jika wali tersebut dinisbatkan kepada hamba, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum fa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna syayatina, sesungguhnya setan itu la yuhuna ila awliyaihim, akan terus memberikan pertolongan ila awliyaihim, kepada wali-walinya. Allah mengatakan setan ini akan terus memberikan pertolongan kepada siapa? Wali-walinya. Artinya kepada orang-orang yang terdekat kepada setan. Orang-orang yang dekat kepada setan ini akan terus dibantu sama setan. Untuk apa? Dibantu liyujadilukum, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka orang-orang yang dekat sama setan tersebut terus dibantu untuk mendebatmu, wahai Muhammad. Jadi orang-orang yang terdekatnya setan ini akan terus dikasih semangat sama setan untuk mendebat kebenaran, untuk menolak kebenaran, ya, untuk sampai orang-orang yang benar ini sampai berubah pikiran, dan orang-orang yang benar ini sampai ragu dengan kebenarannya. Itu tugasnya para wali-walinya setan yang dibantu oleh setannya. Nah, jadi apa yang kita jelaskan tadi itu berarti di sini kita pahami di dalam Al-Qur'an ini Allah menyebutkan tentang perkara wali ini, bahwasanya wali ini ada dua. Ada walinya Allah yang mana disebutkan mereka tidak akan memiliki rasa takut dan mereka tidak akan khawatir di dunia. Ada juga walinya setan yang terus disupport sama setan, diikat terus sama setan untuk menuntaskan atau menyelesaikan daripada tugasnya setan, membuat keraguan di dalam hatinya manusia. Maka sebagai seorang mukmin, kita ini wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dua tersebut. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hamba-hambanya yang dilantik oleh Allah menjadi para walinya, dan setan pun ini juga memiliki pengikut yang akan dilantik sebagai para walinya. Artinya orang-orang yang dekat dengan setan tersebut. Kalau kita bahas yang pertama tentang orang-orang yang dekat kepada Allah, siapa yang dimaksud di dalam Al-Quran ini para walinya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang dimaksud oleh mereka dan apa yang mereka kerjakan? Apa kebiasaan daripada para walinya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran? Ya, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sebagian daripada hambanya yang memang disucikan sama Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas di dalam menyembah Allah. Dan Allah berikan kepadanya rasa nikmat di dalam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perkara tersebut Allah limpahkan kepada hamba tadi kemuliaan, Allah limpahkan kepada hamba tadi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala.
sehingga hamba tersebut menjadi orang yang ridha kepada Allah, cinta kepada Allah, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, Allah pun mencintainya dan merahmati hamba tersebut. Sehingga kalau kita lihat mereka para walinya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meminta untuk mengerjakan sesuatu kecuali hamba tersebut akan mentaati perintah Allah. Ketika Allah melarang daripada suatu perkara, maka kita akan mendapati hamba tersebut mencegah daripada perbuatan tersebut. Artinya mentaati perintah Allah dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah, hamba tersebut akan membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasannya, tidak sa'alu apa. Kalau hamba tersebut minta sesuatu, pasti akan langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud para walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang tunduk, mereka orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai balasannya, apa yang mereka inginkan akan diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka takutkan dan mereka khawatirkan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindung mereka. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an, lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira terus dan terus dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang ini taat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di para walinya Allah ini akan terus mendapatkan kabar gembira di dunia sebelum di akhirat. Di dunia mereka senang, bahagia, senang. Di akhirat pun juga mereka juga akan merasakan kebahagiaan. Dan kalau kita tahu, para walinya Allah adalah kullu mu'min taqi. Setiap orang mukmin yang bertakwa itu adalah para wali. Mukmin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya iman. Dan dia memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja derajat mereka yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda apa? Derajatnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala ini berbeda-beda, bergantung dengan ketakwaan dan keimanan yang mereka miliki. Seseorang yang dengan ketakwaan dan keimanan yang sangat tinggi, otomatis derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga sangat tinggi. Adapun seseorang yang keimanan atau ketakwaannya tidak tinggi atau rendah, maka begitu juga tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau melihat siapa pemimpin para walinya Allah Subhanahu wa taala, jelas para nabi. Mereka para nabinya Allah Subhanahu wa taala mereka adalah para pemimpin, para walinya Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para mursalun, para manusia yang sudah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, ya, sehingga apapun yang mereka inginkan, yang mereka khawatirkan akan diberikan oleh Allah, dan Allah sebagai pelindung terhadapnya. Setelah mereka para nabi siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada umatnya mereka, umatnya para nabi. Sehingga tidak sedikit tampak pada manusia, orang-orang yang beriman khususnya, mereka ini akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala keistimewaan berupa karamah, berupa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti bisa memperbanyak sesuatu yang sedikit. Ya, kalau kita lihat karamah ini kharibul adat, sesuatu yang keluar daripada adat atau kebiasaan manusia, keluar daripada apa yang biasa kita bayangkan, keluar daripada apa yang biasa terjadi, itu namanya karamah. Sesuatu yang keluar daripada adat manusia.
dengan tujuan Allah melakukan itu semua untuk memuliakan hamba itu, dan keluar perkara tersebut dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada sesuatu yang sedikit kemudian menjadi banyak di hadapan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang tersebut dapat memberikan keberkahan sampai bisa menyembuhkan daripada perkara sesuatu yang sakit, atau bahkan lebih di antara mereka ada yang sampai bisa jalan di atas air, ataupun tidak terbakar ketika tersentuh api, dan masih daripada banyak lagi. Dan karamah ini mungkin ada bersamaan dengan yang namanya mukjizat. Kalau mukjizat ini khusus untuk para nabi, ada bersamaan dengan mukjizat, cuman bedanya karamah dengan mukjizat ini, kalau mukjizat dengan memiliki selalu dengan at-tahaddi. Kalau mukjizat ini selalu diiringi dengan yang namanya at-tahaddi. Tahaddi ini adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membungkam orang-orang musyrikin dan memastikan daripada apa yang dia bawa ini benar. Ini namanya tahaddi. Bagi kita ambil contoh masalah tahaddi ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertahaddi memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, siapa di antara kalian orang-orang musyrikin yang tidak percaya dengan Al-Quran untuk membuat sesuatu yang sama seperti Al-Quran? Coba pilih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Quran dengan balaghahnya, dengan sastranya yang sangat luar biasa, dengan makna yang sangat dalam. Kalau kalian bisa mengaku bahwasanya Al-Quran ini adalah bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba bikin sesuatu yang sama seperti apa? Satu surat saja, ya, bisa lagi diturunkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjadi 3 ayat, tapi mereka tidak ada yang bisa. Itu mukjizat digunakan untuk seperti itu, membungkam mereka orang-orang kafir. Sebagaimana mukjizatnya Nabi Allah Ibrahim ketika dibakar sama Nabi Allah, sama Raja Namrud, dikasih mukjizat sama Allah. Nabi Ibrahim ini tidak bisa tersentuh api, tidak bisa terbakar. Ini mukjizat untuk membungkam mereka orang-orang kafir dan untuk membuktikan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul tersebut atau Nabi tersebut sesuatu yang benar. Nabi Isa juga seperti itu, menghidupkan orang yang mati. Nabi Musa daripada mukjizatnya melempar kayu sehingga bisa menjadi ular, untuk membungkam itu para penyihir-penyihirnya Fir'aun yang mengatakan bahwasanya apa yang aku bawa ini bukan sama seperti kalian, bukan sihir, tapi yang aku bawa ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau karamah tidak ada tujuan untuk bertahaddi tersebut. Kalau karamah ini murni bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Dan masalah ini sudah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Akan kalau kita baca di dalam Al-Quran, banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang seorang hamba. Dia bukan nabi, hamba yang soleh, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan yang namanya karamah. Penyebabnya hamba tersebut termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling afdalnya karamah, paling mulianya karamah, kalau kita bahas dari tentang sesuatu yang luar daripada adat manusia, seperti memperbanyak yang sedikit, berjalan di atas air, terbakar biar kebal daripada api dan yang lainnya. Tapi para ulama mengatakan paling afdalnya, paling utamanya karamah adalah istiqamah. Karena tidak ada seseorang
bisa istiqam kecuali memang murni bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita cari seseorang yang sekuat apapun, ya, memiliki kekuatan tubuhnya, besar badannya, ya, sehat makanannya, tapi ketika diperintahkan untuk istiqamah di dalam berzikir kepada Allah, takwa kepada Allah, istiqamah di dalam sabarnya, istiqamah di dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya belum tentu badan yang besar tersebut bisa membantu hamba tadi untuk melaksanakan daripada istiqamah. Ini orang-orang yang benar-benar bisa istiqamah bahkan menjaga waktunya, ini sudah lebih mulia daripada dia bisa berjalan di atas air, dia bisa kebal daripada api, dia bisa terbang, bahkan sekalipun yang namanya istiqamah lebih afdal daripada itu semua, yaitu ketika dia bisa menjaga untuk mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi daripada setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang namanya karamah ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk Allah ini memang memuliakan dan mengistimewakan hamba yang dekat dengan Allah. Allah mengatakan di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beginilah caraku untuk menjauhkan hamba-hambaku ini dari perkara perkara buruk, wal fahsya, perkara-perkara yang keji. Beginilah caraku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya aku memiliki cara bagaimana aku ini akan menjauhkan hamba-hambaku ini dari perbuatan buruk, dari maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu min ibadina al-mukhlasin. Bahasanya yang dimaksud innahu ini adalah Nabi Allah Yusuf min ibadina al-mukhlasin, termasuk hamba-hambaku yang ikhlas. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengkhususkan ada sebagian hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mereka orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ikhlas, yang dijaga langsung oleh Allah daripada perbuatan maksiat. Artinya dia bisa terprosok daripada maksiat tersebut. Seandainya dia melakukan maksiat tersebut, mungkin derajatnya akan jatuh dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dijaga sama Allah, tidak mau. Karena ini mereka adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sifatnya para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjagaan daripada maksiat. Dan kalau kita mau bahas dalam Al-Quran, banyak kisah-kisah tersebut, sebagaimana kisahnya Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, ibu daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang kita tahu beliau bukan seorang nabi, karena nabi ini adalah laki-laki dan beliau perempuan. Tinggal bersama Nabi Zakaria, tinggal di masjid, ya, yang mana setiap ulama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, setiap Nabi Zakaria ini masuk ke kamar daripada Sayyidah Maryam, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria ini selalu menemukan rezeki makanan-makanan yang mungkin terkadang bukan musimnya ada di kamar tersebut. Bingung ini Nabi Zakaria. Di luar ini kamu tidak akan mendapatkan makanan ini. Bagaimana seorang wanita yang dimasukkan di dalam kamar, tidak keluar sama sekali hanya untuk beribadah, kok bisa mendapatkan makanan ini? Maka Nabi Zakaria bertanya, "Anta laki hadza, dari mana kau dapetin?" Qala, "Wa min indillah." Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu karamah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, karena Sayyidah Maryam termasuk orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk juga yang dalam Al-Quran yang disebutkan adalah kisahnya Ashabul Kahfi. Mereka para pemuda yang taat kepada Allah, lari daripada raja yang zalim, yang membahayakan daripada agamanya. Maka dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kharikul adat, karamah tersebut. Berupa apa? Ditidurkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 309 tahun. Apa? Manusia yang hidup 300 tahun itu sudah dikatakan mustahil. Ini bukan hanya hidup, tapi dia
tahun. Dan mereka bukan nabi. Mereka ini adalah hamba taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering diungkapkan sama Allah di dalam hadis qudsi, man ada di waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu kekasihku, waliku, kata Allah. Siapa yang mengganggu waliku, kata Allah Subhanahu, maka mereka telah mengumandangkan perang kepadaku. Bahkan di dalam hadis yang lain yang satu makna dengan hadis ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ini la ata'aru di awliyai kama yata'arlaitu al-haq. Sungguhnya aku ini akan membalas untuk kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala, atau aku akan melindungi dan membalas musuh-musuhnya untuk kekasihku sebagaimana singa selalu membalas daripada musuh-musuhnya. Artinya ketika Allah masih permisalan, ketika singa ini diganggu, maka singa ini tidak akan mundur di dalam peperangan tersebut. Begitu juga aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang yang mengganggu kekasihku. Ini dapat kemuliaan khusus dari Allah. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa, penjagaan khusus dari Allah dan martabat yang tinggi di sisi Allah. Sehingga apa yang menjadi musuhnya, maka dia akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala juga. Musuhnya mereka adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Ya karena mereka sudah menghabiskan waktunya untuk Allah, ketakwaannya untuk Allah. Ya, apa yang Allah ridhai dia akan kerjakan, dan apa yang Allah murkai mereka akan jauhi. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau yang disebutkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, juga tidak kalah banyak. Nabi Muhammad juga pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sebagian daripada hambanya. Inna lillahi rijalan, sungguhnya Allah ini memiliki hamba-hamba. Lau aqsamu 'ala Allahi la abarrahu. Seandainya mereka ini bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan penuhi daripada sumpah tersebut. Artinya dia menginginkan sesuatu dan dia mengatasnamakan Allah di dalam keinginan tersebut, maka Allah akan mengijabahi daripada apa yang mereka inginkan. Ini sabda Nabi Muhammad, dan banyak daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat seperti ini. Memiliki sifat seperti ini. Kalau yang disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pernah mengisahkan ada 3 bayi. Yang mana ada 3 bayi yang bisa berbicara ketika masih kecil, kata Nabi Muhammad. Artinya ketika masih bayi ada 3 yang bisa berbicara. Yang pertama adalah Nabi Allah Isa alaihissalam, yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kalau kita sebutkan itu adalah irhas atau mukjizat karena untuk Nabi tersebut. Ada juga 2 bayi yang juga bisa berbicara ketika masih kecil, tapi mereka bukan Nabi. Yang pertama adalah seorang bayinya daripada seorang wanita, kata Nabi Muhammad mengisahkan ada seorang wanita ketika itu membawa bayi, kemudian wanita tersebut melewati seorang laki-laki yang naik di atas kudanya, berpakaian rapi seperti orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Maka wanita tersebut ketika melihat ada seorang laki-laki naik di atas kuda dengan pakaian yang rapi, wanita tersebut refleks mengatakan, ya Allah, jadikan anakku ini seperti dia. Karena wanita tersebut melihat zahirnya sangat luar biasa, berhormat, kaya raya. Ya Allah, jadikan anakku ini seperti dia. Kata Nabi Muhammad, maka anak tersebut langsung mengatakan di hadapan ibunya, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang tersebut. Bingung. Anak kecil bisa berbicara. Kemudian tidak lama kemudian ibunya ini melihat melewati sebuah desa, mendapati ada seorang wanita yang dikatakan wanita tersebut berzina dan wanita tersebut pencuri.
ya Allah, jangan jadikan anakku seperti wanita tersebut. Tiba-tiba anak tersebut berbicara mengatakan, ya Allah, jadikan aku seperti wanita tersebut. Gitu. Ternyata kata Nabi Muhammad SAW, bayi tersebut dikasih ilmu sama Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui bahwasannya laki-laki yang naik di atas kuda tersebut adalah seorang laki-laki seorang pemimpin yang memiliki sifat zalim dan tidak memiliki derajat sedikit pun di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bayi tersebut ketika didoakan agar diri sama orang tersebut tidak mau. Tapi wanita tersebut yang dicaci, yang direndahkan, yang dihina, ternyata wanita tersebut ini yang wanita yang difitnah. Dia bukan berzina, dia bukan pencuri, tapi difitnah sebagai pencuri, sebagai berzina, tapi dan dia sabar menerimanya, sabar akan keadaan tersebut. Jika bayi tersebut mengatakan, Allah jadikan aku seperti wanita tersebut. Ini bayi bisa berbicara, ini bagaimana? Ini namanya karamah. Ini yang mengatakan siapa ini? Ini yang menceritakan Nabi Muhammad SAW, yang artinya ada di antara umat Nabi Muhammad SAW ini memiliki kelebihan yang memang diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala, keluar daripada batas adat manusia, murni daripada bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang ketiga adalah temannya Juraij. Ini kisahnya lumayan panjang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis jelas kisahnya Juraij. Kemudian ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ada juga yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa? Kita ambil contoh Sayyidina Salman Al-Farisi, begitu juga Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu. Jadi Salman Al-Farisi ini dia orang Faris, dia bukan orang asli Mekah, bukan orang asli Madinah. Jadi ketika datang masuk ke kota Madinah, Salman ini disambut oleh saudaranya Muslim Abi Darda. Dekat sama Sayyidina Abi Darda sampai disuruh tinggal di rumahnya. Supaya tinggal sama aku di rumahku, Sayyidina Abi Darda. Sayyidina Salman tinggal bersama Sayyidina Abi Darda. Sayyidina Salman ini memperhatikan Sayyidina Abi Darda itu orang yang luar biasa dalam ibadahnya. Tidak kenal capek. Setiap waktu luangnya dipakai untuk sujud, dipakai untuk baca Al-Quran, dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada satu waktu Sayyidina Salman ini sudah mempersiapkan makanan, mau makan tapi nunggu siapa? Sayyidina Abi Darda. Ditunggu 1 jam 2 jam tidak selesai sampai marah ini Sayyidina Salman dan mengatakan, wahai Abi Darda, kamu ini juga harus memenuhi hak daripada tubuhmu. Kau juga harus makan. Kalau tidak makan, badanmu ini sakit. Kau harus memenuhi hak tubuhmu ini punya hak, harus istirahat, harus makan. Sampai ketika itu Sayyidina Abu Darda berhenti dalam ibadahnya, lanjut makan bersama Sayyidina Salman Al-Farisi. Kisah ini disebutkan di Al-Mustadrak, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ketika makan bersama Sayyidina Abi Darda, tiba-tiba apa kata Salman? Tiba-tiba Sayyidina Abi Darda mengatakan, wahai Salman, kau mendengar sesuatu? Kata Salman mengatakan, iya, aku mendengar. Sayyidina Abi Darda mengatakan, ketahuilah bahwasanya piring dan makanan yang kita makan sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu Sayyidina Salman dan Sayyidina Abi Darda ketika makan jelas mendengar suara daripada tasbihnya makanan tersebut dan tasbihnya piring tersebut. Jadi dalil daripada makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tidaklah semua daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang di langit maupun yang di bumi kecuali bertasbih kepada Allah. Tapi kalian manusia tidak akan bisa mendengarnya. Ini dalam riwayat Imam Hakim jelas dalam Mustadrak jelas mengatakan bahwasanya Sayyidina Salman dan Sayyidina Abi Darda ini mendengar. Ini makna daripada karamah. Allah memuliakan kelebihan yang Allah berikan, sesuatu yang kharikul adat
keluar daripada batas manusia, tapi Allah berikan kepada siapa? Mereka sahabat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Sayyidina Khubayb. Sayyidina Khubayb seorang sahabat mata-matanya Nabi Muhammad yang ditawan sama orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah. Ketika ditawan, ya di dalam riwayat Sayyidina Khubayb ini selama di penjara sering dilihat Sayyidina Khubayb ini makan anggur. Padahal ketika itu di Mekah belum musim anggur dan tidak ada satupun anggur yang ada di kota Mekah. Jadi bagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, bagaimana kisahnya Sayyidah Maryam terjadi juga kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Khubayb. Masih banyak lagi kalau kita bahas. Terjadi juga disebutkan dalam Sahih Bukhari kisahnya Abbad bin Bishr, kisahnya Sayyidina Abbad bin Bishr sama Usaid bin Khudair. Sayyidina Abbad bin Bishr sama Sayyidina Usaid bin Khudair ini dua teman, dua-duanya sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua ini setiap selesai hadir dari majelisnya Nabi Muhammad antara maghrib dan isya, ikut sama Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad biasanya kalau sholat isya masuk ke pertengahan malam, sehingga mereka ini pulang dari masjid gelap, sudah malam, sudah gelap jalan, sehingga mereka berdua jalan bersama dengan tongkat. Sebutkan dalam Bukhari bahwasannya salah satu riwayat Sayyidina Anas bin Malik, riwayat Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya salah satu daripada tongkatnya Sayyidina Usaid bin Khudair atau Sayyidina Abbad bin Bishr ini berpancar cahaya kayak senter. Jadi mereka ini, Sayyidina Anas mengatakan ketika mereka berjalan di kegelapan malam itu tongkatnya bisa bersinar. Salah satu daripada tongkatnya. Kemudian dia sampai di salah satu jalan yang mereka harus berpisah. Ketika mereka berpisah, kata Sayyidina Anas, ketika itu kedua tongkatnya mereka ini bersinar. Salah satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan para kekasihnya. Dan kalau kita mau bahas ribuan, ratusan riwayatnya para sahabat Nabi Muhammad sampai selanjutnya, dan ini akan terus bahkan sampai zaman kita sekarang dan terus sampai hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus membantu dan memuliakan, mengistimewakan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, karena mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana selanjutnya ada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga ada walinya setan. Ada orang-orang yang membantu setan, ada orang-orang yang menolong setan, ada orang-orang yang diperbudak oleh setan, dipakai oleh setan untuk terus mensukseskan daripada tujuannya setan, ya, untuk terus mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk terus menjauhkan seseorang daripada dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meragukan orang-orang mukmin daripada keimanan. Itu tujuannya setan. Meragukan seorang mukmin daripada akidahnya. Mengatakan bahwa ini jelas adanya karamah, adanya kemuliaan bagi orang-orang mukmin. Tapi ketika dikisahkan adanya seperti ini, mengatakan bahwa ini kisah dusta, ini kisah khurafat, ini kisah palsu, ini kisah sesuatu yang dongeng, ini kisah tidak mungkin terjadi, ya. Tidak mungkin terjadi itu disebutkan sama Allah dalam Al-Quran. Tidak mungkin terjadi, tapi ini sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Terus akan didengungkan sama setan untuk ucapan-ucapan seperti ini sampai orang mukmin sendiri tidak akan percaya dengan apa yang ada pada Al-Quran. Mukmin sendiri tidak akan lagi percaya dengan kisah-kisah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Tidak akan percaya lagi apa yang diriwayatkan sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang akan kita bahas, tapi insya Allah sedikit lagi cukup untuk menambahkan kita kesadaran untuk semakin meningkatkan iman kepada Allah, semangat lagi untuk memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tergolong daripada orang
Alamin.